Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini, Allah pertemukan kita kembali dalam kajian rutin kita. Alhamdulillah, pada Senin hari ini kita memasuki pekan keempat. Alhamdulillah, Ustadz pun sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Dan tak lupa, salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Insya Allah pembahasan tematik kita pada siang hari ini kita akan membahas tentang keutamaan bulan Sya'ban. Marilah sama-sama kita mulakan kajian kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Aminur Baik, hafidhullah ta'ala, dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan siang hari ini bersama Majelis Ilmu Qalbun Salim. Kita dimudahkan oleh Allah untuk belajar bersama, dan insya Allah tema yang akan kita angkat adalah fikih bulan Sya'ban. Kita tidak hanya akan membahas tentang masalah keutamaannya, namun kita akan membahas lebih luas dari itu, yaitu berkaitan dengan fikih bulan Sya'ban. Baik, walhamdulillah Allah mudahkan bagi kami untuk menyiapkan materi. Insya Allah kita coba sajikan. Baik. Berkaitan dengan bulan Sya'ban, yang pertama kita akan berkenalan dengan namanya terlebih dahulu. Karena bulan ini kita jadikan sebagai bulan yang istimewa, sebab ada beberapa agenda yang dilakukan oleh kaum muslimin sepanjang bulan Sya'ban. Kita akan lihat asal-usul penamaannya. Kenapa bulan ini disebut dengan bulan Sya'ban? Nama Sya'ban diambil dari kata sya'bun, yang artinya kelompok atau golongan atau cabang. Sya'bun artinya kelompok atau golongan atau cabang. Ada buku yang berjudul Syu'abul Iman. Bentuk jamaknya Syu'ab. Syu'ab artinya cabang-cabang. Ada buku judulnya Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, karya Al-Baihaqi rahimahullah. Buku itu membahas tentang hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan amalan-amalan yang merupakan cabang dari iman. Baik, lalu kenapa bulan ini disebut sebagai bulan Sya'ban? Dinamakan Sya'ban karena pada bulan ini masyarakat jahiliyah yatasya'ab. Yatasya'ab artinya terpisah menjadi beberapa kelompok bercabang-cabang untuk melakukan peperangan. Ceritanya begini. Jadi sebelum bulan Sya'ban ada bulan Rajab. Kemudian setelah itu bulan Sya'ban. Sebelum bulan Sya'ban ada bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban. Bulan Rajab ini bulan haram. Dan bulan haram yang paling dihormati oleh masyarakat jahiliyah, terutama suku Mudor, yang paling dihormati masyarakat jahiliyah. Terutama salah satu suku yang sangat besar penghormatannya kepada bulan Rajab adalah suku Mudor. Sampai dikenal dengan Rajab Mudor. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan
wa Rajab Mudhar, dan Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Bulan yang terletak antara Jumada, yaitu Jumadal Akhirah, dan bulan Sya'ban. Saking besarnya penghormatan masyarakat Arab terhadap bulan Rajab, sampai mereka menggelari Rajab dengan Rajab al-Asam. Rajab al-Asam. Rajab yang sunyi. Karena sepanjang bulan Rajab tidak boleh ada dinamika apapun, ada konflik apapun, ada riak apapun di tengah masyarakat. Sehingga tidak boleh ada kegaduhan, tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada konflik apapun di tengah masyarakat. Itu sepanjang bulan Rajab. Maka di bulan Rajab ini, sepanjang bulan Rajab, masyarakat jahiliyah ketika bulan Rajab puasa perang. Sepanjang bulan Rajab, masyarakat jahiliyah itu puasa perang 100%. Dan mereka manfaatkan bulan Rajab ini untuk umroh. Makanya kemudian kenapa bulan Rajab ini menjadi bulan umroh? Karena di bulan Rajab ini tidak ada ketegangan, tidak ada peperangan, tidak boleh ada gangguan apapun yang dilakukan di sepanjang Jazirah Arab. Mereka aman, mau kemana pun aman, sepanjang bulan Rajab. Sudah? Begitu bulan Rajab ini berakhir, masuk bulan Sya'ban. Sehingga dendam-dendam yang sudah terpendam sebelum bulan Rajab, dendam-dendam yang tidak bisa ditunaikan sepanjang bulan Rajab, mereka tunaikan di bulan Sya'ban. Sehingga begitu datang bulan Sya'ban, ketika datang Sya'ban, yatasya'abuna, mereka yatasya'abun. Ya. Mereka langsung berkelompok-kelompok, bercabang-cabang. Mereka bercabang-cabang dalam rangka apa? Dalam rangka berperang. Bercabang-cabang menjadi kelompok-kelompok. Ya. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang nyerang A, ada yang nyerang B, ini saling nyerang. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Karena mereka baru saja keluar dari puasa mereka berperang, sudah gatal pengen keluar, akhirnya begitu masuk bulan Sya'ban yatasya'abun. Mereka langsung berpencar untuk mencari lawan dan musuhnya. Ini keterangan versi yang pertama. Keterangan versi yang kedua, bahwa kenapa bulan Sya'ban disebut Sya'ban? Karena Sya'ban itu jatuh sebelum Ramadan. Dan Ramadan itu bulan Romdo. Romdo artinya panas. Romdo, dari kata Romdo artinya panas. Ini adalah bulan panas. Di mana masyarakat jahiliyah umumnya mereka ketika bulan Ramadan kesulitan mendapatkan air. Maka mereka di bulan Sya'ban itu yatasya'abun, bercabang menjadi banyak kelompok ya, untuk mencari lawan menurut versi yang pertama, dan yang kedua mencari air untuk versi yang kedua. Sehingga mereka bercabang-cabang jadi banyak kelompok menyebar dalam rangka untuk mencari lawan, kaitannya dengan masalah bulan Rajab, dan dalam rangka mencari air kaitannya dengan keberadaan bulan Ramadan yang jatuh setelahnya. Wallahu alam, ini hanya asal-usul bahasa, ya, meskipun sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah hukum syar'i. Selanjutnya kita beralih ke hadis sahih seputar Sya'ban. Hadis yang pertama, di sini saya kumpulkan ada 9 hadis sahih seputar bulan Sya'ban. Hadis yang pertama, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, terkadang Nabi SAW berpuasa beberapa hari, sampai kami mengatakan beliau tidak pernah tidak puasa. Beliau puasa terus. Dan terkadang beliau tidak puasa terus, hingga kami mengatakan beliau tidak melakukan puasa. Dan saya tidak pernah melihat Nabi SAW
wa ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran kamilan qat illa Ramadan. Saya tidak pernah melihat Nabi SAW puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Dan saya juga tidak melihat beliau berpuasa lebih sering berpuasa sunnah melebihi ketika di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Kita bisa mendapatkan kesimpulan di sini bahwa bulan yang paling sering atau yang paling banyak Nabi SAW melakukan puasa sunnah adalah bulan Sya'ban. Kemudian hadis yang kedua. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, belum pernah Nabi SAW berpuasa 1 bulan yang lebih banyak daripada puasa bulan Sya'ban. Terkadang hampir kana yasumu Sya'ban kamilan. Dan terkadang Nabi SAW berpuasa Sya'ban sebulan penuh. Dari mulai tanggal 1 sampai akhir Sya'ban. Sehingga nyambung dengan bulan Ramadan. Aisyah mengatakan di hadis yang ketiga, kana alayya saumun min Ramadan. Aku punya utang puasa Ramadan. Dan saya tidak mampu melunasinya illa fi Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, lima kani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, karena posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Dan yang dimaksud karena posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi begini ya. Aisyah punya utang puasa. Dan Aisyah radhiyallahu anha tidak bisa mengqadha utang puasa beliau itu kecuali di bulan Sya'ban. Beliau baru bisa qadha di bulan apa tadi? Sya'ban. Kenapa di bulan Sya'ban beliau baru bisa qadha? Karena qadha puasa itu tidak boleh dibatalkan. Qadha puasa tidak boleh dibatalkan. Dan ini berlaku untuk semua puasa wajib. Ya. Sebagaimana puasa wajib tidak boleh dibatalkan. Karena amal yang wajib tidak boleh dibatalkan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubtilu a'malakum", janganlah kalian membatalkan amal kalian kecuali jika ada uzur. Kalau ada uzur dibatalkan boleh. Tapi kalau tidak ada uzur maka hukum asalnya tidak boleh dibatalkan. Sudah? Kemudian pertimbangan yang kedua, Aisyah selalu siaga menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah selalu siaga menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti, meskipun Aisyah adalah salah satu dari istri Rasulullah SAW yang jumlahnya 9, sehingga beliau menggilir dari satu istri ke istri yang lain. Tapi seorang Nabi diperbolehkan untuk melakukan hubungan badan dengan istri yang ketika itu tidak mendapatkan jatah gilir. Seorang Nabi diperbolehkan untuk melakukan hubungan badan dengan istri yang dalam posisi tidak mendapatkan jatah gilir. Sehingga misalnya ya, ini adalah giliran Hafsah. Kemudian ketika Nabi SAW berkunjung ke rumah istri beliau yang lain, beliau boleh melakukan hubungan badan dengan istri yang lain. Meskipun di hari itu gilirnya Hafsah misalnya.
Dan hukum seperti ini hanya khusus untuk Rasulullah SAW. Kalau selain beliau tidak boleh. Maka untuk umatnya, andaikan ada orang punya 4 istri, dan ini adalah giliran A, maka di hari itu tidak boleh dia melakukan hubungan dengan istri yang lain, meskipun A sedang haid. Ini aturan dalam fikih poligami. Sehingga kalaupun misalnya A haid, B, C, D dalam kondisi suci, tapi hari itu adalah gilirannya A, maka dia tidak boleh melakukan hubungan dengan istri beliau yang lain. Karena ini jadinya mendolimi si A. Baik. Tapi berbeda aturannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan alasan ini Aisyah memberikan ruang selama 10 bulan. Memberikan ruang selama 10 bulan. Dari mulai Syawal sampai Rajab. Dari mulai Syawal sampai Rajab. Beliau tidak mengqadha puasa. Tujuannya apa? Agar jangan sampai ketika beliau sedang mengqadha puasa, datang Rasulullah SAW. Sehingga ketika Aisyah sedang puasa qadha tidak bisa dibatalin. Meskipun untuk hak suaminya yang paling istimewa yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Begitu masuk Sya'ban, ini kesempatan yang terakhir. Karena ketika sudah masuk Sya'ban, tidak ada lagi waktu untuk menunda. Sehingga di sini Aisyah radhiyallahu anha melakukan qadha. Dan ini tidak ada toleransi sampai pun untuk suaminya yang paling mulia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini latar belakang kenapa Aisyah radhiyallahu anha mengqadha puasa di bulan Sya'ban. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah di rentang ini Aisyah puasa sunnah? Apakah di rentang ini Aisyah puasa sunnah? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan Aisyah tidak pernah puasa sunnah. Karena kalau dia belum melaksanakan yang wajib, maka tidak boleh melakukan yang sunnah. Berdasarkan kaidah, apabila terjadi benturan antara yang wajib dan yang sunnah, maka didahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Aisyah melakukan puasa sunnah dengan alasan sekelas Aisyah radhiyallahu anha tidak mungkin tidak berpuasa sunnah sama sekali sepanjang 1 tahun. Maka Aisyah juga melakukan puasa sunnah. Tapi puasa sunnah itu kan bisa dibatalkan. Sehingga ada seorang istri sedang puasa sunnah, lalu duhur misalnya suaminya datang, kemudian ingin ditunaikan hajat misalnya, boleh nggak istri melayani? Wajib dalam posisi ini dan langsung puasanya batal. Ya, ketika terjadi hubungan badan, otomatis puasanya batal. Sehingga dalam posisi ketika sang istri melayani suaminya di siang hari dalam posisi puasa sunnah, maka puasa sunnah itu batal. Apakah diperbolehkan Pak membatalkan puasa sunnah dalam kondisi ini? Boleh, karena puasa sunnah itu boleh dibatalkan walaupun tanpa sebab. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-saimul mutatawwi amiru nafsih. Orang yang puasa sunnah, amiru nafsih. Dia boleh mengatur dirinya sendiri. Sehingga dia mau membatalkan puasanya, diperbolehkan. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan. Aisyah mengatakan, bulan yang paling disukai Nabi SAW untuk melaksanakan puasa adalah bulan Sya'ban. Kemudian beliau lanjutkan dengan puasa Ramadan. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis yang kelima, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban, maka janganlah berpuasa. Kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban, jangan berpuasa. Jika sudah masuk setengah Sya'ban,
jangan puasa. Yang dimaksud jangan puasa di sini berlaku bagi siapa? Ini berlaku bagi yang tidak memiliki kebiasaan puasa sunnah. Bagi yang tidak memiliki kebiasaan puasa sunnah, maka kalau sudah masuk setengah Sya'ban, jangan puasa. Yang kedua, bagi yang punya qadha, bagi yang punya utang, tetap wajib diselesaikan sebelum masuk Ramadan berikutnya. Sebelum masuk Ramadan berikutnya. Sehingga dia harus puasa sebelum masuk Ramadan berikutnya. Tayyib. Kita lanjutkan. Kemudian, bagi yang memiliki puasa sunnah, bagi yang memiliki kebiasaan puasa sunnah, maka dilanjut. Boleh dilanjut. Misalnya Senin Kemis atau Daud, boleh dilanjutkan. Selanjutnya, Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, saya belum pernah melihat Nabi SAW berpuasa 2 bulan berturut-turut selain di bulan Sya'ban dan Ramadan. Sehingga persaksian bahwa Nabi SAW rajin berpuasa sepanjang Sya'ban tidak hanya dari Aisyah, juga ini disampaikan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu apa alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajin berpuasa sepanjang bulan Sya'ban? Sekarang coba kita lihat keterangan yang disampaikan oleh Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, saya belum pernah melihat Anda berpuasa 1 bulan sebagaimana Anda berpuasa di bulan Sya'ban." Nabi SAW kemudian menyampaikan alasannya. Ada 2 alasan yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan, "Hadza syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Ini adalah bulan yang sering dilalaikan oleh banyak orang antara Rajab dan Ramadan. Wa fihi turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Dan pada bulan ini amal-amal diangkat menuju Rabbul Alamin. Fa ana uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Maka saya ingin ketika amal saya diangkat, saya dalam kondisi berpuasa. Baik. Kita bisa tulis di sini. Ada 2 alasan. Kenapa Nabi SAW rajin puasa Sya'ban? Alasan yang pertama, karena banyak orang tidak puasa Sya'ban. Banyak orang melalaikan untuk ibadah puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Sebab Sya'ban ini jatuh di antara Rajab dan Ramadan. Nah, di sini Sya'ban antara Rajab dan Ramadan. Ini bulan puasa. Bulan puasa sunnah sejak masa jahiliyah. Dan masih berpengaruh pada sebagian masyarakat di tengah kaum muslimin, sehingga mereka ketika bulan Rajab puasa. Sedangkan yang ini bulan puasa kaum muslimin, bulan puasa wajib
kaum muslimin. Maka yang ini ditinggal. Karena jatuh di antara 2 bulan ibadah. Sehingga Sya'ban menjadi ditinggal karena jatuh di antara 2 bulan ibadah. Makanya Anda kalau umroh, bulan ini sepi. Rata-rata. Bulan Rajab itu bulan umroh. Dan Masya Allah, kemarin saya umroh bulan Rajab, ramenya Masya Allah. Padahal bukan high season. High season kan biasanya akhir tahun, antara Desember, Januari. Tapi ini bulan Rajab, berarti kemarin. Sekarang Februari ya, sekitar Februari. Itu Masya Allah, rame. Karena ternyata bulan Rajab ini diyakini sebagai bulan umroh. Bagi orang India, Pakistan, Bangladesh. Kemudian juga orang-orang Irak, banyak sekali orang Irak. Lalu yang datang dari Tunisia, dari Aljazair, dari Mesir, banyak sekali. Yang Yaman juga banyak yang datang. Karena mereka menganggap bulan Rajab bulan umroh. Yang sepi di Sya'ban. Ramadan nanti ramai lagi. Nah, kenapa ini ditinggal? Karena bulan Sya'ban jatuh di antara 2 bulan ibadah. Sehingga dia menjadi paling sepi. Nah, di saat dia jatuh di antara 2 bulan ibadah, maka paling sepi, Rasulullah SAW tampil beda. Di saat banyak orang tidak ibadah, yang terjadi Nabi SAW justru rajin ibadah. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari keterangan Usama bin Zaid ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa Anda rajin berpuasa di bulan Sya'ban? Karena Rasulullah SAW ingin menjadi tampil beda dalam kebaikan. Dan ibadah yang dilaksanakan di saat banyak orang tidak beribadah, nilai pahalanya lebih besar daripada ibadah yang dilaksanakan di tengah orang beribadah. Kok bisa demikian, Pak? Sebab tantangannya jadi semakin berat. Tantangannya menjadi semakin berat. Makanya doa ketika masuk pasar, doa yang sangat ringkas, tapi memiliki keutamaan yang sangat besar. Coba kita lihat dalam doa itu. Nabi SAW bersabda, "Man dakhala suq faqal." Barang siapa yang masuk pasar, lalu dia membaca doa, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Siapa yang masuk pasar, masuk mall, masuk tempat-tempat di mana orang lupa kepada Allah, lalu dia membaca kalimat ini, "Kataballahu lahu alfa alfi hasanatin." Maka Allah akan catat 1.000.000 pahala. Wa maha anhu alfa alfi sayyi'atin. Dan Allah akan hapuskan 1.000.000 dosa. Wa rafa'alahu alfa alfi darajatin. Dan Allah akan mengangkat 1.000.000 derajatnya. Dan hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Meskipun ada sebagian ulama yang lain yang menilai hadis ini sebagai hadis yang hasan. Siapa yang masuk pasar dan dia membaca doa ini dinilai sebagai hadis yang hasan. Tayyib. Kenapa doa ini memberikan pahala yang besar? Karena doa ini dibaca di saat orang lupa kepada Allah. Di pasar. Di tengah orang sibuk memikirkan barang dagangan. Apa sih kegiatan orang ketika di pasar? Coba Bapak Ibu lihat. Apa kegiatan orang ketika di pasar? Saya tidak bertanya mall ya, pasar tradisional aja. Pasar tradisional. Ada nggak orang di pasar itu yasinan? Atau tahlilan? Atau dzikir berjamaah? Tidak. Kegiatan mereka apa? Ngitung duit, nimbang barang, jualan, bertengkar, ya, otot-ototan, dan seterusnya.
Oleh karena itu istimewa ketika ada orang yang masuk pasar, kemudian dia berzikir. Karena di saat semua orang lupa kepada Allah, dia justru ingat Allah, inilah manusia yang hebat. Inilah manusia yang istimewa. Tayyib. Sehingga Nabi SAW rajin berpuasa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, karena di saat itu banyak orang tidak berpuasa. Dan itu terjadi di zaman beliau. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua. Karena ketika bulan Sya'ban, amal itu diangkat menuju Rabb, menuju Allah Subhanahu wa taala. Amal diangkat menuju Allah. Ini tadi alasan yang pertama ya. Alasan yang kedua, pada bulan Sya'ban amal hamba diangkat menuju Allah. Amal hamba dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon diperhatikan, tidak ada istilah, tidak ada penutupan buku catatan amal. Itu tidak ada. Maka tidak ada istilah buku catatan amal akan ditutup. Tidak mungkin. Sebab Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat yang mencatat amal hamba dengan sifat raqibun atid. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun kalimat yang keluar dari lisan manusia kecuali disaksikan. Di sana ada raqibun atid. Raqib artinya selalu mengawasi. Atidun artinya tidak pernah absen. Raqib artinya mengawasi, atidun artinya tidak pernah absen. Sehingga nggak mungkin buku itu ditutup, tuh nggak mungkin. Terus apa yang dimaksud dengan dilaporkan kepada Rabbul Alamin? Dilaporkan kepada Rabbul Alamin, amal itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana teknisnya, Pak? Wallahu alam. Ini masalah gaib. Dan kita tidak boleh menebak-nebak masalah gaib. Dan yang namanya amal saleh itu diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus salihu yarfa'u." Di surat Fatir ayat yang ke-10. Coba Anda lihat ayat yang ke-10 baris yang kedua. "Man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'a, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus salihu yarfa'u." Hanya kepada Allah kalimat yang thayyib itu akan naik. Dan amal saleh akan diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua amal saleh yang diterima oleh Allah akan diangkat menuju Allah. Tapi di situ bukan berarti ada penutupan buku catatan amal. Baik. Dan Allah mengangkat amal saleh, atau para malaikat melaporkan amal saleh hamba kepada Allah itu di setiap Senin Kemis dan di bulan Sya'ban. Sehingga ada pelaporan pekanan yaitu Senin dan Kemis, dan di bulan Sya'ban yang merupakan tahunan. Dan juga ada pelaporan harian. Ketika kapan itu? Setiap subuh dan asar. Setiap subuh dan asar. Setiap subuh dan asar. Minta tolong dihentikan aja panggilan. Karena setiap subuh dan asar, para malaikat berkumpul ketika subuh dan asar. Lalu malaikat ini naik menuju Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bertanya, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kondisi terakhir ketika kalian tinggalkan para hambaku? Ya. Apabila Bapak Ibu sedang melaksanakan sholat jamaah, maka malaikat ini akan memberikan jawaban. "Tarakna ibadakum wa atainahum wa hum yusallun." Aku tinggalkan mereka dan aku datangi mereka wa hum yusallun, dalam kondisi mereka sedang salat. Dan itu setiap subuh dan asar. Makanya meskipun ibu-ibu tidak berkewajiban untuk salat jamaah di masjid,
Kalau bisa setiap subuh dan asar sholatnya tepat waktu. Begitu sudah masuk subuh, sudah masuk asar, segera melaksanakan sholat dan tidak ditunda. Baik. Dan Rasulullah SAW menghendaki agar ketika amalnya dilaporkan kepada Allah, beliau dalam kondisi puasa. Dengan harapan, semoga dengan itu amalnya akan lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya puasa Senin Kemis dianjurkan. Salah satu di antara alasannya adalah Rasulullah SAW menyebutkan agar ketika amalku dilaporkan, aku dalam kondisi puasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang ke-8. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, La tuqaddimu Ramadhana bisawmi yaumin wala yaumain. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari. Kecuali orang yang sudah terbiasa dengan puasa sunnah, maka silahkan falyasum saumahu, maka silahkan dia lanjutkan kebiasaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini ada keterangan berkaitan dengan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Dan yang dimaksud adalah sengaja puasa sunnah, 1 atau 2 hari menjelang Ramadan. Nah, seperti ini tidak diperbolehkan. Sengaja puasa sunnah 1 atau 2 hari menjelang Ramadan, ini tidak boleh. Kecuali bagi yang punya kebiasaan puasa sunnah. Bagi yang punya kebiasaan puasa sunnah diizinkan. Sehingga misalnya, kecuali bagi yang punya puasa sunnah. Kalau ini dilanjutkan. Misalnya ya, 1 Ramadan jatuh pada hari Selasa. Misalnya. Berarti di situ akhir Sya'ban, 30 Sya'ban, hari Senin. Ini puasa. Sesuai kebiasaannya. Boleh atau tidak ini puasa? Boleh. Karena 1 Ramadannya di hari Selasa, sehingga bagi mereka yang sudah terbiasa puasa sunnah di hari Senin boleh. Tapi bagi yang tidak punya kebiasaan puasa sunnah, hukumnya tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Hadis yang ke-9. Hadis yang menuai perbedaan pendapat di tengah masyarakat, di tengah kaum muslimin, mengingat mereka berbeda pendapat mengenai keabsahannya dan konsekuensinya. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Inna Allah attala'a ala ibadihi fi lailati nisfi Sya'ban. Sesungguhnya Allah Ta'ala melihat kepada para hambanya di malam pertengahan Sya'ban. Lalu Allah mengampuni semua makhluknya, kecuali musyrik wa musyahin, orang yang musyrik dan orang yang sedang bermusuhan. Sehingga yang belum akur bermusuhan, di nisfu Sya'ban tidak mendapatkan hak ampunan. Baik, ulama berbeda pendapat ya mengenai status keabsahan hadis ini. Coba kita lihat sabda Nabi SAW. Dalam hadis
yang tadi kita sebutkan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dinyatakan innallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban. Allah melihat pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Yang dimaksud Allah melihat, bukankah Allah melihat itu setiap saat? Tidak hanya di malam pertengahan bulan Sya'ban. Jawabannya adalah melihat karena ada anugerah khusus yang akan Allah berikan. Allah memperhatikan secara khusus di malam pertengahan Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqih. Setelah itu Allah ampuni seluruh makhluknya. Kecuali orang musyrik dan musyahin. Musyahin artinya orang yang sedang bermusuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim, Al-Lalikai dan yang lainnya. Taib. Sekarang kita akan lihat apa makna Allah melihat di sini. Makna ittila'ullahi ibadahu. Allah melihat kepada para hambanya di malam pertengahan Sya'ban. Allah memberitahu di sini fi ayatin katsirah, dalam ayat yang banyak, bahwasanya Allah membersamai para hambanya. Memperhatikan kondisi para hambanya, baik yang kecil maupun yang besar. Namun yang dimaksud melihat di sini adalah melihat dalam arti memberikan perhatian khusus. Fattila'ullahi ta'ala ala ahwali ibadihi mubayyanun fi nususin muta'addidah. Maka Allah melihat kondisi para hambanya dijelaskan dalam banyak dalil. Fa'ayu jadidin fi hadithin nisfi min Sya'ban idzan. Lalu apa yang baru dari hadis pertengahan bulan Sya'ban ini? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menyaksikan dengan melihat dalam rangka untuk memberikan ampunan. Baik. Sebagaimana ketika kita i'tidal, saat kita i'tidal kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapapun yang memujinya. Apakah berarti suara yang isinya bukan pujian Allah tidak didengar? Jawabannya tidak. Lalu apa yang dimaksud Allah mendengar di situ? Maksudnya adalah Allah mendengar dengan memberikan perhatian yang lebih. Allah memberikan perhatian yang lebih bagi orang yang memujinya. Sehingga di sini adalah al-ittila'ul khas. Ada perhatian yang khusus. Allah melihat yang lebih bagi mereka yang atau bagi para hambanya ketika di malam nisfu Sya'ban. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya di malam nisfu Sya'ban, Allah melihat hamba di malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban artinya pertengahan Sya'ban. Melihat di sini adalah perhatian khusus. Lalu para ulama berbeda pendapat mengenai validitas hadis. Apakah hadis ini sahih ataukah hadis dhaif? Ulama berbeda pendapat mengenai validitas hadis. Ada yang mengatakan hasan sehingga bisa diterima dan ada yang mengatakan dhaif. Ketika dia mengatakan dhaif, maka selesai, artinya tidak ada amal khusus di bulan atau di pertengahan Sya'ban. Baik, saya ulangi di sini. Validitas hadis, ada yang mengatakan dhaif. Bagi yang mengatakan dhaif berarti tidak ada amal di nisfu Sya'ban. Tidak ada amal apapun di nisfu Sya'ban. Dan pendapat yang kedua menyebutkan hadisnya hasan. Bagi yang mengatakan hadisnya hasan, maka muncul pertanyaan. Apakah ada amal khusus di nisfu Sya'ban?
ada nggak amal khusus di nisfu Sya'ban? Nah, di sini ada pembahasan yang kedua mengenai amalan nisfu Sya'ban. Ada yang mengatakan tidak ada amal khusus. Sehingga ketika nisfu Sya'ban ya suasananya sebagaimana malam-malam yang lain. Dalam arti sama seperti malam yang lain. Pendapat yang kedua, dianjurkan rajin beramal di nisfu Sya'ban. Dianjurkan rajin beramal di malam ya, di malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Diharapkan dosanya lebih banyak yang diampuni. Sehingga alasan kenapa dianjurkan di malam nisfu Sya'ban misalnya semakin rajin tahajud atau banyak berzikir atau banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena harapannya adalah agar dosa kita lebih banyak diampuni. Baik. Dan ini semuanya masih masuk dalam ikhtilaf yang terjadi di antara ulama ahlu sunnah. Sehingga berkaitan dengan masalah hadis malam nisfu Sya'ban, para ulama beda pendapat mengenai validitasnya. Bagi yang menilai dhaif, maka bagi mereka mengatakan malam nisfu Sya'ban sama sebagaimana malam yang lain, karena hadis yang menyebutkan keutamaan malam nisfu Sya'ban dhaif. Dah, selesai sampai di situ. Bagi yang mengatakan hasan, mereka mengatakan ada keutamaan malam nisfu Sya'ban. Allah memperhatikan secara khusus untuk para hambanya, lalu Allah ampuni mereka. Kecuali orang musyrik dan orang yang sedang bermusuhan. Nah, apakah ada amalan tertentu? Jawabannya tidak ada. Sama sebagaimana malam yang lain. Ini pendapat yang kedua. Yang ketiga, dianjurkan memperbanyak amal. Sebagaimana amal malam yang lain, tapi lebih rajin lagi, lebih giat lagi, lebih kuat lagi. Banyak sholat, banyak baca Quran, banyak zikir, banyak istighfar. Dengan harapan, karena di malam itu Allah sedang banyak mengampuni para hambanya. Agar kita lebih banyak mendapatkan ampunan. Wallahu a'lam. Tayyib. Kemudian di sini ada beberapa hadis dhaif seputar masalah Sya'ban. Insyaallah nanti bisa dibaca sendiri. Akan kami bagikan ya insyaallah. Di sini ada satu hadis yang cukup terkenal, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Suatu malam saya keluar kehilangan Nabi SAW, lalu saya cari beliau, ternyata beliau di Baqi. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala turun pada malam pertengahan bulan Sya'ban ke langit dunia. Kemudian dia mengampuni dosa lebih banyak daripada jumlah bulu kambing suku Kalb. Namun ini dinilai dhaif oleh para ulama. Di antara yang menilai dhaif adalah Imam Bukhari. Kemudian dalam hadis yang lain dari Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW bersabda, jika masuk malam pertengahan bulan Sya'ban, maka sholatlah di siang harinya. Karena Allah turun ke langit dunia ketika matahari terbenam dan dia berfirman, mana orang yang meminta ampunan pasti akan aku ampuni. Siapa yang minta rizki pasti aku beri rizki. Siapa yang ini, ada banyak sekali penawaran di situ. Namun hadis ini adalah hadis, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ada perawi yang bernama Ibnu Abi Subrah dan dia pemalsu hadis. Kemudian hadis yang ma'ruf. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulan umatku. Hadis ini ma'ruf. Dan kata As-Suyuti, hadis ini palsu, maudhu'. Kemudian dalam hadis yang lain,
Nabi SAW memanggil Ali bin Abi Thalib, "Hai Ali, siapa yang sholat 100 rakaat di malam pertengahan bulan Sya'ban, di setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas 10 kali, siapa saja yang melaksanakan sholat ini, pasti Allah akan memenuhi kebutuhannya yang dia inginkan ketika malam itu." Ini juga hadis palsu. Kemudian, barang siapa yang melaksanakan sholat pada pertengahan bulan Sya'ban 12 rakaat, di setiap rakaat membaca Al-Ikhlas 3 kali, maka sebelum selesai sholat, dia akan melihat tempatnya di surga. Hadis palsu juga. Dan ini cukup ma'ruf di masyarakat kita. Karena itu kalau Anda mendapatkan hadis ini melalui broadcast WA, miliki komitmen jangan sampai disebarkan. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibain." Barang siapa yang menyampaikan hadis dariku dan dia punya dugaan hadis itu adalah hadis yang dhaif, hadis dusta, fahuwa ahadul kadhibain, maka dia salah satu dari dua pendusta. Pendusta pertama yang membuat hadis itu, pendusta yang kedua dia yang turut menyebarkannya. Wallahu alam. Selanjutnya kita akan beralih ke amalan sunnah di bulan Sya'ban. Yang pertama, memperbanyak puasa sunnah selama bulan Sya'ban. Ada banyak dalil yang menunjukkan dianjurkannya memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Dan tadi sudah kita bacakan hadis-hadis itu. Lalu kita baca di sini ya. Ulama berbeda pendapat tentang hikmah dianjurkannya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Mengingat adanya banyak pendapat, ada banyak riwayat tentang puasa ini. Pendapat yang paling kuat adalah keterangan dari Usama bin Zaid. Beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, saya belum pernah melihat Anda rajin puasa." Lalu Usama bin Zaid menyebutkan, atau Nabi SAW menyebutkan dua alasan. Pertama, karena bulan Sya'ban adalah bulan yang paling banyak dilupakan orang. Yang kedua, alasan yang kedua adalah karena ketika Sya'ban, amal para hamba diangkat menuju Allah Ta'ala. Dan itulah hikmah. Hadis sahih ini bisa kita sebut sebagai hikmah terbesar kenapa Nabi SAW rajin berpuasa di bulan Sya'ban. Yang kedua, memperbanyak ibadah di malam nisfu Sya'ban. Nah, ini ulama beda pendapat tentang status keutamaannya. Coba kita lihat ya. Pendapat yang pertama, tidak ada keutamaan khusus untuk malam nisfu Sya'ban, sehingga sama sebagaimana malam yang lain. Mereka menyatakan bahwa semua dalil yang menyebutkan keutamaan malam nisfu Sya'ban adalah hadis lemah. Al-Hafidh Abu Syamah mengatakan, Al-Hafidh Abul Khitab bin Dihyah dalam kitabnya tentang bulan Sya'ban mengatakan, para ulama ahli hadis dan ahli kritik perawi mengatakan, tidak ada satupun hadis sahih yang menyebutkan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Sedangkan hadis yang tadi kita baca dari Abu Musa al-Ash'ari dinilai dhaif oleh para ulama. Kemudian Syekh bin Baz menyebutkan terdapat beberapa hadis dhaif tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Tidak boleh dijadikan landasan. Adapun yang menyebutkan keutamaan sholat di malam nisfu Sya'ban semuanya hadis palsu, sebagaimana keterangan para ulama hadis. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, ada keutamaan khusus untuk malam nisfu Sya'ban berdasarkan hadis dari Abu Musa al-Ash'ari. Dan hadis ini diperselisihkan. Sebagian yang menilai hadis ini hasan, seperti Syekh Albani, ya, maka menetapkan malam nisfu Sya'ban berarti malam istimewa. Setelah menyebutkan beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama, Syekhul Islam mengatakan, pendapat yang dipegangi mayoritas ulama dan kebanyakan ulama dalam mazhab Hambali adalah meyakini adanya keutamaan malam nisfu Sya'ban. Dan ini juga sesuai dengan keterangan Imam Ahmad, mengingat adanya banyak hadis terkait masalah ini, serta dibenarkan oleh berbagai riwayat dari para sahabat dan tabi'in.
Ini keterangan dalam Majmu' Fatawa. Ibnu Rajab mengatakan terkait malam nisfu Sya'ban, dulu para ulama tabi'in penduduk Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul, Luqman bin Amir, dan beberapa tabi'in yang lainnya, mereka memuliakannya dan bersungguh-sungguh beribadah di malam itu. Berarti para ulama tabi'in dari daerah Syam ini, seperti Khalid bin Ma'dan, kemudian Makhul, dan seterusnya, meyakini malam itu malam yang istimewa. Saya buat kesimpulan berikut ya. Kesimpulannya, pertama, nisfu Sya'ban termasuk malam yang memiliki keutamaan. Berdasarkan hadis Abu Musa. Meskipun kita menghargai ulama yang menilai dhaif. Yang kedua, tidak ditemukan satupun riwayat yang menganjurkan amalan tertentu ketika nisfu Sya'ban. Baik bentuknya salat, maupun puasa, maupun yang lainnya. Sehingga kita tidak boleh mengatakan dianjurkan puasa A ketika nisfu Sya'ban atau salat B ketika nisfu Sya'ban, karena tidak ada hadis tentang itu. Hadis di atas hanya menunjukkan Allah mengampuni semua hambanya di malam nisfu Sya'ban, kecuali dua jenis manusia yang tadi kita sebutkan. Lalu apakah dianjurkan memperbanyak ibadah? Ya, bedakan antara membuat ibadah baru dengan memperbanyak ibadah. Itu dua hal yang berbeda. Kalau membuat ibadah baru itu misalnya mengajarkan tata cara ibadah baru. Seperti kamu sholat 2 rakaat, baca Qul Huwallahu Ahad 100 kali. Lalu setelah itu baca Bismillahirrahmanirrahim 11.111 kali. 1111. Ya. Kalau sudah sampai seperti itu berarti dia membuat cara amal sendiri. Dan itu tidak boleh. Ulama berselisih pendapat tentang apakah dianjurkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan banyak ibadah. Sebagian menganjurkan, seperti sikap beberapa ulama tabi'in, dan sebagian menganggap mengkhususkan ibadah di bulan Sya'ban hukumnya bid'ah, tidak boleh. Kemudian ulama yang membolehkan memperbanyak amal di malam nisfu Sya'ban, mereka menegaskan bahwa tidak boleh mengadakan acara khusus ibadah tertentu, baik jamaah maupun sendirian, karena tidak ada amalan khusus di malam nisfu Sya'ban. Adanya memperbanyak amal. Sehingga bedakan ini tadi ya. Mohon bedakan antara rajin beramal dengan yang kedua melakukan amal khusus. Ini mungkin yang lebih tepat mana tadi? Apakah ada anjuran rajin beramal gitu ya? Apakah dianjurkan rajin beramal? Apakah dianjurkan rajin beramal di pertengahan Sya'ban? Jawabannya, ulama beda pendapat. Kalau ini, sebagian ulama Ahlussunnah menganjurkan. Tapi kalau ini, jelas tidak boleh. Karena tidak ada amalan khusus di malam nisfu Sya'ban. Kemudian di sini ada beberapa amalan bid'ah. Misalnya sholat sunnah berjamaah di malam nisfu Sya'ban, terus ada kegiatan khusus. Kemudian sholat alfiyah. Ya. Orang yang pertama kali membuat bid'ah sholat alfiyah adalah seorang qari yang bernama Ibnu Abil Hamra. Berasal dari daerah Nablus, Palestina. Dia datang ke Baitul Maqdis tahun sekian. Lalu dia sholat dengan suara Al-Quran yang merdu. Akhirnya diikuti makmum dalam jumlah yang banyak di belakangnya. Dan sholat alfiyah itu tata caranya khusus. Ya. Ada tata cara khusus, yaitu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Dibaca dalam 100 rakaat. Tiap rakaat membaca 10 kali. Masya Allah. Dan ini tidak diperbolehkan.
Lalu yang ketiga, tradisi ruahan atau nyadran di bulan Sya'ban, yaitu menjadikan bulan Sya'ban sebagai bulan khusus untuk ziarah kubur, lalu melakukan selamatan di kampung, dan aneka kegiatan syukuran yang lainnya di dekat kuburan. Kalau di Jogja masih cukup banyak, dan Jogja di sekitarnya ya. Saya tidak menjumpai ini di Lamongan. Sehingga masyarakat kami kayaknya tidak punya tradisi seperti ini. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akan bacakan pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Di malam hari saya berniat mengqadha puasa wajib, tetapi karena kondisi saya itu ada penyakit maka saya harus makan sahur. Jika tidak makan sahur, saya tidak puasa. Saya kemudian bangun sekitar kurang lebih 1 jam sebelum subuh untuk memanaskan makanan. Dan saya kembali tidur dan berniat bangun sahur setengah jam sebelum subuh. Saya sudah nyetel alarm tapi qadarullah tidak terbangun hingga sudah masuk waktu subuh. Apakah saya berdosa jika saya tidak jadi berpuasa pada hari itu dan saya akan menggantinya di hari lain sesuai yang sudah saya niatkan pada malam hari? Mohon jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika yang terjadi seperti ini ya, Anda membatalkan niat sebelum subuh, maka berarti Anda ketika itu tidak jadi niat qadha. Dan ketika tidak jadi niat qadha, berarti tidak ada istilah membatalkan, karena nggak jadi beramal. Tidak jadi beramal itu sebelum masuk beramal, dia sudah menggugurkan niatnya. Berarti tidak jadi beramal. Tapi ketika Anda sudah punya niat, lalu Anda masuk waktu subuh dalam kondisi niat itu belum batal. Anda sudah masuk waktu subuh dalam kondisi niat itu belum batal. Maka berarti Anda sudah terhitung beramal. Nah, ketika sudah masuk beramal, tidak boleh dibatalin jika amalnya adalah amal wajib. Kalau ini amalnya adalah qadha puasa wajib, berarti itu terhitung amal wajib, maka tidak boleh dibatalkan. Kalau melihat dari aktivitas yang Anda lakukan, sudah bangun 1 jam sebelum subuh, memanaskan makanan, ini setelah dipanasin nggak dimakan ya, kembali tidur. Dan saya kembali tidur berniat bangun sahur setengah jam setelahnya. Sudah nyetel alarm. Apabila dalam posisi ini Anda sudah punya niat qadha dan Anda belum membatalkan niat qadha itu, maka begitu masuk subuh dan Anda bangun sudah adzan subuh, ya berarti niat itu belum hilang. Dan Anda niat itu tidak batal dengan tidur ya. Niat tidak batal dengan tidur. Sehingga saat memanasi makanan itu sudah punya tekad, sudah punya niat, nanti akan qadha puasa. Sampai akhirnya tidur terus masuk subuh. Niatnya tidak batal dengan tidur. Dan Anda sudah masuk waktu subuh dengan membawa niat itu. Berarti sah berpuasa ketika sudah masuk subuh, Anda sudah masuk qadha. Maka kalau dibatalkan seharusnya tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam, itu yang saya pahami. Tapi kalau yang terjadi sebelum Anda atau saat Anda memanasi makanan tadi Anda belum punya niat puasa, ya sudah pokoknya ini saya panasi, nanti puasa qadha enggak ya? Ya tergantung nanti. Kalau nanti sempat sahur ya puasa, kalau enggak sempat sahur ya enggak puasa. Berarti dia belum punya azam. Belum punya jama'. Niat itu jama'. Jama' itu akhirnya mengumpulkan tekad. Dia masih ragu, taraddud, masih ragu antara puasa atau tidak. Sehingga dia buat gantung, nanti kalau sempat sahur ya puasa, kalau enggak sempat sahur ya enggak puasa. Berarti ketika masuk subuh, Anda terhitung belum punya niat. Dan dalam posisi ini, Anda karena puasa qadha tidak boleh dilakukan.
Sebab puasa qadha itu harus utuh dari mulai subuh sampai maghrib, niatnya harus utuh. Masuk subuh kok masih ragu, nah itu tidak boleh puasa. Wallahu alam. Ya, tadi ada eh, lanjutan dari pertanyaan itu. Betul, Ustadz, niatnya gantung. Karena saya sih niatnya mengkondisikan puasa dengan syarat hanya jika saya makan sahur. Itu apakah niat gantung? Kalau seperti ini insya Allah belum, jadi gantung itu belum niat. Niat itu sudah fix. Kalau masih gantung, ya mungkin akan saya lakukan dan mungkin tidak. Sifatnya masih gantung, itu belum terhitung niat. Terhitung niat apabila sudah fix. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan kedua oleh Bapak Didin Khairuddin, dipersilahkan dengan singkat dan jelas. Silahkan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fiik. Apa di luar tema sedikit Ustaz? Boleh nggak kita bersedekah, lalu setelah bersedekah itu kita langsung berdoa kepada Allah meminta diberikan rezeki yang besar sebagai balasan dari amal sedekah yang telah kita lakukan itu? Apakah ini masih tergolong ikhlas Ustaz? Jazakumullahu khairan. Bolehkah kita bersedekah lalu setelah sedekah kita berdoa? Kita boleh berdoa dalam semua keadaan, terutama ketika selesai amal soleh. Dan salah satu di antara bentuk amal soleh adalah sedekah. Karena itu ketika sedekah itu kita jadikan sebagai tawassul untuk berdoa, hukumnya diperbolehkan. Bedakan dua hal ini ya. Yang pertama, sedekah dengan niat agar rizkinya bertambah. Untuk jenis yang pertama ini, dia sedekah dan bisa jadi dia nggak berdoa. Tapi ada harapan, semoga dengan sedekah ini rizkinya semakin bertambah. Yang kedua, sedekah dengan niat ikhlas karena Allah. Lalu dia jadikan amal sedekahnya ini sebagai wasilah untuk berdoa kepada Allah. Yang kedua ini yang kita anjurkan, silahkan dilakukan. Ada 3 orang yang terperangkap dalam gua. Jadi 3 orang Bani Israel masuk ke dalam gua lalu turun batu besar yang menutupi pintu gua itu. Mereka tidak bisa keluar. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah dengan bertawasul menyebut amal soleh yang pernah mereka kerjakan. Orang yang pertama berbakti kepada orang tuanya, orang yang kedua dia meninggalkan syahwat zinanya. Yang ketiga, ya, dia punya karyawan, semuanya sudah digaji kecuali 1 orang. Lalu gaji 1 orang itu dirawat sampai akhirnya menjadi kambing 1 lembah. Masya Allah, kambing 1 lembah itu jumlahnya berapa Pak? Wallahu a'lam. Sangat banyak. Kemudian datanglah karyawan itu, minta dan nagih gajinya. Dikasihkan semuanya. Nggak ada sepeser pun yang ditinggalin untuknya. Dan Allah terima amal mereka. Kemudian ketika mereka menjadikan itu sebagai tawassul untuk berdoa, doanya mustajab. Akhirnya pintu gua itu bergeser. Sehingga ini jadi dalil bahwa berdoa dengan amal soleh hukumnya diperbolehkan dan disyariatkan. Termasuk diantaranya adalah dengan sedekah. Wallahu a'lam. Yang ketiga untuk Ibu Yuniarti, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya izin bertanya. Kalau Waalaikumsalam misalnya kita, warahmatullahi wabarakatuh. kan kita tuh harusnya biasa puasa Senin Kamis ya Pak Ustaz ya. Karena saya tuh kalau dulu sedang sakit ya Pak Ustaz. Karena ya saya suka memang biasa puasa Senin Kamis karena kalau dulu sekarang tuh saya sedang pulang balik ke rumah sakit. Jadi saya tuh sekarang tuh saya tunda-tunda terus ya Pak Ustaz dalam setahun ini, soalnya saya tuh sakitnya sangat parah sekali Pak Ustadz. Jadi waktu kemarin itu saya habis operasi 3 bulan, saya dua minggu saya di opname. Jadi saya tuh nggak bisa puasa. Nah ini kan kita udah mendekati Ramadan nih. Itu kalau kita biasa begitu gimana Pak Ustadz? Jadi Baik, ada orang punya kebiasaan puasa sunnah, lalu putus karena sebab apapun.
yang dia alami, berarti kebiasaan itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, begitu masuk bulan Sya'ban, apakah dia punya izin untuk berpuasa mendekati sampai akhir Sya'ban? Iya. Masuk pertengahan Sya'ban dia masih puasa. Wallahu alam, karena kebiasaan puasa sunnahnya sudah dia hentikan, berarti kebiasaan itu sudah tidak ada lagi. Maka yang kami pahami, dia ketika sudah masuk pertengahan Sya'ban, maka dia tidak boleh berpuasa. Kalau masih di awal boleh, tapi kalau sudah masuk pertengahan tidak boleh berpuasa. Wallahu alam. Dan nanti Anda bisa membuat kebiasaan rajin puasa itu setelah Ramadan. Begitu masuk Ramadan, puasa wajib, Syawal, puasa sunnah Syawal, terus setelah itu punya kebiasaan puasa sunnah. Mau Senin Kemis atau 3 hari setiap bulan, insya Allah tidak masalah. Wallahu alam. Selanjutnya saya akan bacakan izin bertanya, apakah ibadah-ibadah yang tidak ada dalil syar'inya seperti yang dilakukan di kampung-kampung tidak boleh dilakukan. Tetapi di situ terdapat sholawat, bacaan-bacaan Quran, dan ukhuwah yang baik, silaturahimnya baik. Bagaimana Ustadz masalah ibadah yang tidak ada dalil tapi dilakukan di kampung-kampung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sebagai seorang muslim kita semuanya paham bahwa yang namanya ibadah itu panduannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukan tradisi atau budaya masyarakat. Karena yang berhak untuk menentukan apakah ini ibadah ataukah bukan ibadah adalah Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah wahyukan melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan manusia tidak punya hak untuk melakukan itu. Sehingga dalam urusan ibadah semuanya kembali kepada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kapan ibadah itu acuannya adalah kebiasaan masyarakat? Di masa Nabi SAW tidak pernah beliau menyampaikan hal itu, dan sahabat juga tidak menjadikan kebiasaan sebagai acuan dan panduan dalam beribadah. Karena yang namanya kebiasaan itu penilaian banyak orang, dan penilaian banyak orang belum tentu itu sesuai dengan kebenaran. Oleh karena itu dalam hal ini, apabila ada bentuk ibadah yang dilakukan oleh masyarakat, sementara ibadah itu murni baru. Murni baru itu seperti ini ya. Kalau saya boleh membuat analogi, ya meskipun ini analogi pakai makanan. Di sini ada mentimun, ada nanas, ada bengkoang, terus ada pepaya. Sudah? Misalnya masing-masing buah ini adalah bentuk-bentuk nutrisi yang disyariatkan. Kalau kamu ingin mendapatkan nutrisi, makanlah 5 jenis buah ini. Mulai dari mentimun sampai pepaya. Baik. Lalu ada orang yang membuat inovasi. Pepaya, mentimun tadi diirisi kecil-kecil, dicampur, kasih bumbu. Jadilah rujak. Nah, terus gimana ini? Apakah diperbolehkan yang kayak gini? Kalau dalam urusan dunia, Anda berinovasi silahkan. Tapi kalau dalam urusan agama, tidak boleh. Dzikir ada caranya sendiri. Baca Quran ada caranya sendiri. Sholat ada caranya sendiri. Ini ada caranya sendiri. Terus kita main comot. Ngambil sebagian ini. Sholawat ngambil sebagian. Dzikir ngambil sebagian. Baca Quran ngambil sebagian. Sholatnya ngambil sebagian. Terus diramu. Jadilah rujak. Subhanallah. Kalau dalam masalah ibadah, tidak boleh kayak gini. Kenapa? Ibadah itu urusan pahala, akhirat. Dan manusia tidak tahu apakah ini berpahala atau tidak. Kalau dalam urusan makanan, nggak enak itu resikonya satu. Dibuang makanan itu. Dia kehilangan sebagian hartanya. Tapi kalau dalam urusan ibadah, ketika itu tidak diterima, bukan cuman masalah tidak diterima saja, tapi itu bisa bernilai hukuman. Sebab Nabi SAW tidak ridha
ketika amalan yang beliau ajarkan itu ditambah-tambahi. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada panduan dari kami, maka amal itu tertolak. Dan resikonya adalah orang yang melakukan perbuatan bid'ah, kata beliau, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang namanya bid'ah itu sesat, dan yang dimaksud bid'ah di sini adalah bid'ah dalam masalah agama, dan yang namanya agama itu, dan yang namanya sesat itu di neraka. Waliyadzubillah. Sebenarnya begini ya. Yang sunnah itu sudah sangat banyak. Dan orang kalau mengamalkan yang sunnah saja, dia sudah capek, dia sudah lelah. Sehingga sebenarnya dia nggak butuh untuk nambah-nambahi. Dan yang sunnah itu yang sempurna. Sesuatu yang sempurna ketika ditambahi bukannya menyempurnakan, tapi justru merusak. Sehingga mata kita diberi mata 2 itu sempurna. Ada nggak di antara jamaah yang mau ditambahin 1 mata lagi? Kita akan menolak. Enggak, 2 ini sudah sempurna. Sesuatu yang sempurna ketika ditambahi, bukannya semakin memperindah, tapi justru semakin ngerusak. Dan syariat Allah itu sempurna. Panduan yang diberikan oleh Allah itu sempurna. Ikuti saja sunnah yang ada. Kemudian muncul pertimbangan yang kedua. Terus bagaimana kalau masyarakat kita melakukan itu sementara kita tidak ikut? Ya, kalau mereka sedang berbuat baik, silakan ikut. Tapi kalau masyarakat sedang berbuat yang tidak baik, masa kita harus ikut? Anda jadilah diri Anda. Sekalipun tidak sesuai dengan masyarakat. Ya, kita sampaikan baik-baik. Kalau yang seperti ini, mohon maaf saya izin. Tapi kalau yang kegiatannya kerja bakti atau kegiatan-kegiatan yang baik di masjid, saya ikut. Dan orang yang memegang prinsip, insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW memberikan sebuah peringatan. Man iltamasa ridwan nas bisakhatillah, sakhitallahu alaihi wa askhatallahu an-nas alaihi. Barang siapa yang mencari ridha manusia dengan murkanya Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah akan jadikan manusia murka kepadanya. Wa man iltamasa ridallah bisakhatin nas, dan siapa yang mencari ridha Allah dengan marahnya manusia, radhiyallahu anhu, maka Allah akan ridha kepadanya. Wa ardan nasa anhu, dan Allah akan jadikan hati manusia itu ridha kepadanya. Anda tidak perlu khawatir, karena hati para hamba itu ada di tangan Allah. Sehingga kalaupun kita tampil beda dalam kebaikan, dalam rangka untuk mencari ridha Allah, inilah tugas kita sebagai hamba Allah. Dan semoga dengan itu nanti akan mempengaruhi yang lain untuk ikut bersama kita. Wallahu a'lam. Izin bertanya, apabila saya sedang mengqadha puasa wajib, tapi pada tengah hari saya batal karena alasan yang syar'i, apakah wajib mengganti atau mengqadhanya kembali? Baik. Karena Anda sudah batal ya, berarti itu tidak dihitung. Ibadah yang batal berarti tidak dihitung. Sehingga ketika itu ibadah wajib berarti belum menggugurkan kewajiban. Oleh karena itu jika Anda qadha lalu di tengah jalan Anda membatalkan karena udzur yang syar'i, Anda tidak berdosa. Sebagaimana orang puasa Ramadan lalu di tengah puasa dia membatalkan karena udzur syar'i, dia tidak berdosa. Selanjutnya nanti harus dia gantikan di hari yang lain. Wallahu a'lam. Izin bertanya. Sebentar, ke atas dulu. Saya baru belajar untuk berpuasa Ayyamul Bid setiap bulannya. Sudah diniatkan, tapi hanya dapat di bulan pertama ketika saya memulainya. Ketika bulan selanjutnya qadarullah selalu datang bulan, dan sehingga waktunya tidak maksimal, kadang-kadang hanya mendapatkan setengah hari. Apakah diperbolehkan puasa seperti itu, Ustadz, atau saya tidak melanjutkan puasanya? Baik, sebenarnya puasa tiap bulan itu 3 hari ya. Puasa 3 hari setiap bulan tidak harus di Ayyamul Bid.
sebagaimana wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ausani khalili bithalath. Kekasihku memberikan wasiat kepadaku dengan 3 amalan. Salah satunya adalah puasa 3 hari setiap bulan. Nah, puasa 3 hari setiap bulan itu tidak harus berurutan dan tidak harus di ayyamul bid. Yang penting pokoknya 3 hari tiap bulan. Maka kami sarankan kalau Anda tidak bisa di ayyamul bid karena bertepatan dengan waktu haid, bisa Anda gantikan di awal 1, nanti di akhir 1, di tengah kalau masih memungkinkan 1, atau di awal 3 sekaligus. Sehingga di 10 hari pertama setiap bulan puasa, tidak puasa, puasa lagi, tidak puasa, puasa lagi. Selesai 3 hari. Sangat ringan insya Allah. Dan ini pesan Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sedangkan ayyamul bid itu hadis dari Abu Dzar. Dan hadis ini tidak saling bertentangan dan itu bukan amalan yang berbeda. Tapi itu menjelaskan teknis. Bisa di ayyamul bid sehingga 3 hari setiap tengah bulan. Atau bisa buat terpisah awal, tengah, atau akhir. Wallahu a'lam. Izin menambahkan tadi Ustadz, masih ragu. Berarti yang diganti kembali itu puasa qadha aja yang sebelumnya saja. Karena saya dapat info dari teman, puasa Ramadan ketika diganti nggak boleh asal batal. Seandainya batal, berarti yang batal tadi juga harus diganti juga. Berarti total puasa yang harus diganti nambah-nambah atau double gitu. Nggak ada yang double ya. Jadi misalnya gini, Anda punya utang puasa 5 hari ya. Sudah qadha 3 hari. Nah, qadha hari yang ketiga batal karena udzur syar'i tadi ya. Berarti kan yang dihitung 2 hari yang sudah selesai. Anda masih punya utang 3 hari. Nggak ada yang double. Nah, yang batal itu kan tidak dihitung karena batal. Berarti Anda nanti tinggal qadha 3 hari sisanya. Nah, insya Allah dipahami ya. Tidak ada yang double. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustadz, apabila sholat gaib dilakukan setelah 3 atau 7 hari wafat, apakah boleh? Yang wafat itu di Jakarta dan sholat gaib dilakukan keluarganya yang di luar negeri. Berkaitan dengan sholat gaib, ada 3 pendapat ulama. Pendapat yang pertama, sholat gaib hanya disyariatkan untuk Rasulullah SAW dan jamaah di belakang beliau. Selain itu tidak disyariatkan. Maka tidak ada sholat gaib setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan ini pendapat Hanafiyah. Mereka beralasan bahwa sholat gaib dilakukan oleh Nabi SAW hanya sekali. Dan itu pun untuk jenazah Raja Najasyi yang ada di Ethiopia. Dan pada waktu Nabi SAW sholat gaib, beliau mengatakan, dan ditampakkan kepadaku jenazah Raja Najasyi itu di hadapanku. Sehingga Nabi SAW seolah-olah berada di hadapan jenazah Raja Najasyi. Kondisi seperti ini tidak mungkin dimiliki oleh selain Nabi. Kondisi semacam ini tidak mungkin dimiliki oleh selain Nabi. Karena itu kekhususan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu berdasarkan riwayat ini, maka menurut mazhab Hanafiyah, selain Nabi tidak disyariatkan salat gaib. Pendapat yang kedua, pendapat Syafi'iyah. Ini kebalikannya Hanafi. Menurut Syafi'iyah, salat gaib disyariatkan untuk seluruh jenazah kaum muslimin yang kita belum mensolatinya. Dan kita berada di daerah yang jauh, maka kita disyariatkan untuk salat gaib. Ini pendapat Syafi'iyah. Pendapat yang ketiga, pendapat mazhab Hambali. Bahwa salat gaib disyariatkan apabila jenazah belum disolati. Sebagaimana Raja Najasyi, karena dia meninggal di tengah lingkungan kafir, karena kanan kirinya kan Nasrani semua, sehingga beliau tidak disolati, tidak diurus sebagaimana jenazah kaum muslimin, padahal beliau muslim. Nabi SAW mengatakan, matal yauma rajulun saleh. Di hari ini ada orang soleh yang mati.
Maka saat beliau menyampaikan itu, kemudian beliau mengumumkan kepada para sahabat untuk nyolati. Lalu Nabi SAW salat gaib untuk Raja Najasyi karena beliau belum disolati di negerinya. Sebab kanan kirinya Nasrani semua. Oleh karena itu, dari hal ini berarti salat gaib disyariatkan apabila jenazah itu belum disolati. Seperti yang hilang karena kecelakaan pesawat, atau hilang tenggelam, atau hilang dan tidak tahu keberadaannya di mana. Ada kabar sudah mati misalnya, dan seterusnya. Atau dia meninggal di lingkungan non-muslim, lalu dia dimakamkan dalam keadaan atau di lingkungan non-muslim. Dalam kondisi ini, maka dia sholat gaib. Dianjurkan untuk melakukan sholat gaib bagi jenazah ini. Dan Nabi SAW tidak melakukan sholat gaib untuk sahabat yang meninggal di luar kota. Sahabat yang meninggal di Mekah, atau di Taif, atau di Tabuk, atau di daerah-daerah yang lain. Rasulullah SAW mendengar itu dan beliau tidak sholat gaib. Seperti beliau mendengar Ja'far bin Abi Thalib meninggal ketika peristiwa perang Mu'tah. Lalu Abdullah bin Rawaha juga meninggal ketika peristiwa perang Mu'tah. Zaid bin Harithah juga meninggal ketika peristiwa perang Mu'tah. Dan perang Mu'tah, daerah Mu'tah ada di mana? Di Yordan, di Syam. Sampai sekarang masih ada makam mereka. Di daerah Mu'tah di Yordan. Perjalanan dari Amman ke daerah Al-Bitra, ke daerah Petra itu nanti ada daerah namanya Mu'tah. Dan Nabi SAW tidak melakukan sholat gaib untuk sahabat-sahabat yang meninggal di luar daerah karena mereka sudah ditangani secara islami. Wallahu a'lam. Karena itu pendapat yang lebih kuat, sholat gaib hanya disyariatkan bagi jenazah muslim yang belum ditangani secara islami. Nah, baik, mungkin pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir, izin bertanya di luar tema, apakah qasidahan main rebana di masjid itu diperbolehkan bila ada acara maulid atau apapun gitu, Ustaz? Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Jadi begini ya, ibadah itu kan seharusnya dilakukan dengan khusyuk, dengan tadarru', dengan merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala, dengan khusyuk, fokus, ya. Bukan dengan bernyanyi. Kalau hiburan dengan bernyanyi, itu dibenarkan. Tapi kalau ibadah dengan bernyanyi, ini keliru. Ini ibadah, bukan hiburan. Dan masjid itu tempat ibadah, bukan tempat hiburan. Oleh karena itu, peristiwa hiburan di masa Rasulullah SAW yang mereka menggunakan tuf. Tuf itu kayak gimana sih? Tuf itu rebana tapi tanpa gemerincing. Ya. Namanya tuf. Kalau rebana ada gemerincingnya, itu bukan tuf namanya. Tuf hanya yang tanpa gemerincing. Mungkin seperti ini kurang lebih ya. Coba kita lihat. Jadi yang terdengar dari tuf ya cuman pluk gitu aja. Atau apa? Pung. Hanya suara itu yang terdengar. Tidak ada bunyi yang lain untuk tuf. Tidak ada kemerincing, tidak ada. Dan duf di masa Rasulullah SAW dimainkan ketika lebaran. Atau ketika menyambut tamu yang datang. Nah, biasanya yang menggunakan duf itu ibu-ibu. Ya. Mereka menabuh duf. Hanya ini yang diizinkan. Lebih dari ini seperti trompet atau seruling atau gitar atau yang lainnya, para ulama mengatakan ya semua alat-alat itu tidak boleh, apalagi dilakukan di masjid. Cocok nggak misalnya ada orang yang wakaf gitar di masjid? Pak, saya mau wakaf. Apa Pak?
Saya punya orjen tunggal Pak, nganggur Pak. Mau saya wakafkan di masjid. Menurut Anda cocok nggak itu? Taruh mana ya Pak orjen tunggal Pak? Ini bahaya Pak, sandal aja hilang apalagi orjen tunggal. Benda kayak gini jadinya ketika diwakafkan di masjid itu nggak cocok. Kenapa? Masjid bukan tempatnya kayak gini. Masjid bukan tempat seperti ini. Saya mau wakaf gitar Pak di masjid. Taruh mana Mas wakaf gitar di masjid? Barangkali di samping mihrab itu loh Pak, bagus Pak. Atau di samping mimbar. Coba bayangin, di samping mimbar ada gitar. Kemudian ketika khutbah Jumat, sambil gitaran, jreng, wahai kaum muslimin. Terus gitaran lagi, subhanallah. Perasaan manusia itu menolak. Jangankan kita yang sudah kenal agama, yang nggak kenal agama aja, suruh lihat itu. Kayaknya kok nggak pantas ya. Masa masjid ada kayak gitu. Nah, sebagaimana ini nggak boleh, yang itu juga nggak boleh. Tuf itu tidak dimainkan di masjid, tapi di luar masjid. Sehingga, ya saya sendiri juga nggak tahu ya. Sampai ada kaum muslimin yang praktek ini di masjid itu, saya secara logika, pakai perasaan itu nggak tega ngeliatin. Ini masjid, tempat ibadah, tempat yang seharusnya orang itu khusyuk di hadapan Allah, tapi dijadikan sebagai tempat seperti ini. Kalau itu di luar masjid, ya itu urusan pribadi mereka. Tapi kalau di masjid, ya nggak seharusnya masjid dijadikan tempat seperti itu. Dan kalau tujuan mereka dalam rangka ibadah kepada Allah, apa ada ibadah yang caranya kayak gini? Kalau hiburan, itu lain lagi. Makanya tadi kita pembahasannya kan hiburan sama ibadah itu dua hal yang beda. Ini hiburan atau ibadah? Hiburan. Kalau bisa jangan di masjid. Senam di masjid itu jangan. Masuk masjid senam. Apalagi joget di masjid. Subhanallah. Gunakan kegiatan seperti atau lakukan kegiatan itu di luar masjid. Apabila mau melakukan yang sifatnya hiburan. Karena di dalam masjid, fi buyutin adinallahu an turfa'a fiha ismuh. Di rumah di mana Allah syariatkan untuk diagungkan namanya. Wa yuzkara fiha ismuh. Disebutkan namanya, yaitu di dalam masjid. Dan ini tidak boleh alat-alat seperti ini masuk ke dalam masjid. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.